Pak Ustadz, bagaimana sebaiknya hubungan umara dan ulama dalam Islam? Kata Habib Ali Zainal Abidin, Ustadz Somad, kau kan dianggap orang sebagai ustadz ulama. Ya, hubungan kau dengan umara itu macam garam dengan gulai. Hubungan umara dengan ulama macam garam dengan gulai. Jangan terlalu banyak, nanti masin. Jangan pula sampai tak ada hubungan, sampai tak berasa. Nah, begitulah hubungan kita dekat dengan umara, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri. Nah, agak-agak jauh sikit, dekat. Agak-agak foto 2 kali petik, habis itu jauh boleh. Macam main layang-layang. Jangan terlalu diulur, tersangkut pokok durian. Jangan pula tak diulur sampai tak terbang. Paham? Jadi kalau nampak saya nanti berfoto sama pejabat, itu bukan berarti saya sudah jadi piaraannya. Macam garam, kurang asin kasih sikit. Udah agak-agak terasa asin, menjauh. Macam main layang-layang, ada angin kencang, ulur. Kurang angin, tarik. Jangan sampai tersangkut, salah tarik, masuk. Ya Bu. Sampai sekarang tidak ada keluar dari Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa materi benda yang disuntikkan itu halal. Tak ada. Ini kan ada fatwa halal. Ada tak halalnya nih? Oke, halal. Halal. Halal ini isinya halal. Sedangkan itu, suntik itu tidak ada yang mengeluarkan fatwa isinya itu halal. Tak ada. Yang ada fatwa boleh memakainya karena darurat. Bukan isinya. Boleh memakainya. Bedakan antara fatwa isi dengan fatwa memakai. Sekarang saya masuk ke hutan. Sampai di hutan tak ada makanan. Yang ada cuma babi. Lalu saya telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada babi nih Ustaz. Boleh tak saya makan? Kata Ustaz itu, ada kau makanan yang lain? Tak ada. Jadi pilihannya cuma 2 aja Ustaz. Mati sama babi. Makanlah babi itu. Apakah babi itu halal? Tidak. Sampai mati babi tak halal. Tapi memakan babi saat itu boleh karena darurat. Karena kalau tak dimakan mati sampai dapat pisang. Kalau udah dapat pisangnya kau makan babi lagi. Assalamualaikum Ustaz. Enak rupanya babi ini Ustaz. Jangan. Dari cerita ilustrasi tadi, paham Bapak Ibu kan? Itu enaknya kita ceramah sama orang cerdas nih. Fatwa tentang materinya halal itu tak ada, tapi memakainya karena nanti akan ada penyakit ini, akan ada ini, akan timbul ini, akan ini datang ini, akan mati, akan cacat. Maka kata ulama, daripada nanti anakmu sakit, aku pakai aja lah, tak apa-apa. Sementara nanti dapat mungkin akan maju teknologi ini, nanti ada umat Islam yang bisa membuat materi yang halal. Jelas? Allahu a'lam. Bagaimana untuk mewalikan seorang anak perempuan dari hasil kawin campuran yang tak pernah nikah? Orang berzina maka tidak dianggap menikah, maka perempuan itu tidak ada walinya. Tak ada walinya. Kalau ada orang hasil nikah, walinya ayahnya. Ayahnya tak ada atuknya. Atuknya tak ada abangnya. Abangnya tak ada adiknya. Adiknya tak ada pakciknya. Pakciknya tak ada abang ayahnya. 6 wali. Tapi kalau dia tidak nikah, siapa walinya? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya adalah Sultan Abdurrahman Muzaffar Shah. Andai ada di sini orang tak punya wali, walinya adalah Sultan Kerajaan Riau Lingga, Sultan Abdurrahman Muzaffar Shah, atau Sultan Kerajaan Pelalawan. Sekarang Sultan sudah tak ada. Siapa walinya? Walinya adalah Pak Kua, kantor urusan agama. Pak Kua menikahkan. Aku nikahkan engkau dengan si fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah.
Hukum asuransi ada dua. Yang pertama mengatakan asuransi itu haram. Kenapa asuransi itu haram? Karena di dalamnya ada gharar, gambling, judi. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Batuk dapat 100. Tak pernah, flu pun tak pernah. Tak dapat, bertahun-tahun tak dapat. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta kumpul. Nabrak tiang listrik. Langsung dapat. Ini tak pernah. Akhirnya marah dia karena udah bertahun-tahun tidak, tabrakannya dapat. Maka karena ada unsur gambling, horror, judi di dalamnya, haram. Kata fatwa yang pertama. Datang fatwa yang kedua, mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena di dalamnya ada unsur ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi fatwa ulama tentang asuransi ini dua. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan boleh. Saya sampaikan dua-duanya dalam satu majelis. Kapan muncul masalah? Ketika dalam satu majelis saya sampaikan satu. Nah, itulah yang ada video Pak Profesor Dr. Ma'ruf Amin mengharamkan BPJS, tiba-tiba membolehkan. Dua-dua itu fatwa ulama. Cuman bedanya waktu belum jadi wapres disampaikannya satu, setelah disampaikannya dua. Lalu kata orang, wah ini fatwanya kok berubah. Tidak, fatwa itu dua-dua ada. Buka dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir. Tolong jangan upload sepotong-sepotong. Bahwa memang ada dua fatwa. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang memilih asuransi, perbuatannya itu betul atau tak betul? Betul, dia pilih fatwa kedua. Kalau ada di antara bapak ibu, aku sampai mati tak mau asuransi, perbuatannya itu betul apa tak betul? Betul juga, karena dia pilih fatwa yang pertama. Kok bisa ulama ini buat dua pendapat? Karena Nabi tidak ada menyebut dulu asuransi. Asuransi itu muncul belakangan dan ulama berijtihad. Rambut sama hitam isinya macam-macam. Ijtihadnya begini, ijtihadnya begini. Ustaz sendiri, saya tidak pakai asuransi kendaraan sampai sekarang. Terus Ustaz selamat terus, bolak-balik tabrakan. Mana berat yang listrik, sedang nyetir ditabrak orang dari belakang. Bahwa dia datang, musibah namanya. Oleh sebab itu maka amalkan sesuai keyakinan. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa yang kau pakai asuransi? Sholat rajin, pengajian rajin, pakai asuransi. Fatwa kedua, Bray. Wallahu a'lam. Kami warga Asahan banyak menerima keluhan terkait maraknya permainan judi game yang mengarah ke judi, termasuk togel. Apa tindakan kita selaku umat Islam? Lapor ke Pak Polisi. Hari inilah hadir Pak Kapolres ataupun yang mewakili. Tolong Bapak sampaikan, Pak. Setuju atau tak setuju? Malam tadi saya ceramah di Serdang Bedagai, Sergei. Apa kata kawan saya yang jadi kasdim di situ? Kawan saya sekelas dulu di Muallimin, jadi kasdim di Sergei. Apa kata dia? Mat. Dia tak panggil Ustaz, panggil Mat aja. Mat, itu Kapolres kami itu, Kapolres kami di Sergei itu habis semua. Pejudi-pejudi sikatnya, pecandu narkoba dibantainya semua. Aku suka betul sama dia. Saya tengok namanya Robin. Patutlah dia berani, Robin Hood. Dia memang tak Islam, Mat, kata kawan saya. Memang tak Islam, tapi semangatnya suka saya. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita punya saudara yang berani memberantas ini. Amin. Kuntum khaira ummat, kalian umat yang terbaik. Bukan kalian umat yang terbaik karena duitnya banyak sering ke Makkah. Bukan itu. Kenapa umat yang terbaik? 3 sifatnya. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang orang buat mungkar. Wa tu'minuna billah,
Ini kemungkaran yang nyata. Kalau dalam hal kemungkaran ini siapa yang lebih berperan? Ustadz atau polisi? Polisi. Tak mungkin saya pergi ke tempat judi togel tuh. Ya ayyuhallazina amanu hurrimat alaikumul togel. Mana mempan ceramah saya? Bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara, bapak-bapak intel, mumpung pistol kalian tuh masih hidup, berjuanglah menolong agama Allah. Takbir. Jangan nanti udah pensiun baru datang ke saya. Banyak polisi-polisi tua datang ke saya. Ustadz, apa yang bisa kita lakukan? Saya ambil tasbih, zikir aja lepas. Astagfirullah, menunggu malaikat maut datang. Dulu kemana aja? Saya sholat ke masjid. Sholat saya ke masjid tak pakai peci. Hari Jumat, khotib berapi-api di atas mimbar itu. Segala kemungkaran, kata khotib. Anak-anak di belakang tuh ketawa cekikikan. Kiki. Ada saya di situ. Haram mampus kalau dia segan. Cuek aja, tengoknya saya. Kiki. Begitu masuk polisi ke dalam, terdiam mana? Pistol. Pakai pistol itu, betul? Masuk ke tempat-tempat. Berhenti kalian, berhenti. Aku tembak kepala kalian. Itulah yang akan menerangkan kubur nanti di alam barzah, betul? Itulah yang akan menyebabkan masuk ke dalam surga Allah, betul? Untuk apa punya jabatan kekuasaan tak dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalian enak aja tepuk tangan, aku yang kena bully. Saya awal-awal kena bully dulu stres saya. Lama saya tak selera makan. Tapi udah sering-sering itu rindu pula. Asal lama tak dibully, kenapa lah tak muncul lagi orang membuli ini? Nah, makanya saya kalau sedang dibully itu macam rasa-rasa mendapat sambal belacan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah bank syariah yang saya tahu di Indonesia, bank syariah itu patokannya masih Bank Indonesia, masih konvensional. Karena saya pernah punya pengalaman pribadi di kantor untuk kredit yang lebih cepat itu tetap kena denda, Ustaz. Nah ini jadi seperti apa ya, Ustaz? Seluruh bank di Indonesia menginduk kepada BI. Tidak ada yang di luar BI. Tidak sama macam di Saudi Arabia atau Islamic Dubai Islamic Bank, atau di Mesir Faisal Islamic Bank, cabang dari Faisal Islamic Bank Saudi Arabia sendiri. Semuanya tetap menginduk ke BI. Yang menetapkan suku bunga BI. Makanya selalu saya katakan ini proses menuju pure syariah. Dan siapa yang menolong menuju prosesnya ini? Kita. Sekarang pertumbuhan Islamic Bank syariah di Indonesia baru 7%. Yang 93 konvensional. Padahal umat muslim terbesar di dunia Indonesia. Menunjukkan kita Islam ritual oke, Islam haji umroh mantap. Tapi kalau sudah menyebut ekonomi, maka kita support menuju syariah. Bahwa Abdul Somad mati nanti belum juga terwujud, paling tidak kita pernah berkontribusi menuju. Jadi kalau bapak menabung bank syariah, bapak-bapak barulah dia kuat. Setelah kuat, barulah dia bisa independen, murni sendiri. Makanya pemerintah mengeluarkan aturan, bank konvensional boleh membuka divisi syariah selama 16 tahun. Setelah 16 tahun kalau dia berhasil, maka dia berdiri sendiri, nanti akan memecah diri, memisahkan diri dia berdiri sendiri. Tapi tetap menginduk. Nanti tetap sampai pada puncaknya. Sekarang beberapa bank daerah Nusa Tenggara Barat, BPD-nya, Bank Pembangunan Daerah, sudah jadi bank syariah. Aceh jadi Bank Aceh, Riau insya Allah tak lama lagi
Sumatera Barat, Bank Nagari. Itu akan jadi bank syariah. Setelah nanti ini banyak bank syariah ini bergabung, besar, mungkin bukan zaman kita, zaman anak kita, zaman cucu kita, barulah maka kita, tapi kita nanti ikut ditanya Allah Ta'ala, apa kontribusimu menegakkan bank syariah Indonesia? Aku ikut berkontribusi karena meletakkan uangku di bank syariah. Jadi kalau dikatakan, mana itu yang pure murni original syariah? Belum, menuju syariah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikut berkontribusi dan mensupport program ini. Amin. Ya Rabbal. Apa perbezaan sholat syariat dengan sholat tarikat dan sholat hakikat? Sholat syariat pada gerak. Sholat syariat pada gerak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu syariat. Sholat hakikat, sholat tarikat adalah cara. Ada caranya di sini, ada caranya berputar kemari, ada caranya naik dari sini ke sini, lalu ke kanan kemari. Tarikat artinya jalan. Sholat hakikat, hakikat sholat adalah ingat. Hakikat sholat itu adalah ingat. Tapi jangan dibalik. Dibalik, banyak orang sekarang membalik. Kau tak ke masjid? Itu orang syariat aja tuh. Aku ini udah sampai hakikat. Pejam mata? Udah. Batil. As-syari'atu bila haqiqatin batilah. Syariat tanpa hakikat batal. Wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Hakikat kalau tidak pakai syariat maka tak diterima Allah SWT. Carikan saya hadis Nabi, Nabi pejam mata, hakikat tak sembahyang. Nabi sakit demam, dipapah, tahu dipapah, dibopong, dibawa ke masjid, sholat berjamaah. Nabi aja sholat, ini tak sholat, kau tak sholat? Sholat itu syariat. Aku udah sampai sholat hakikat. Kau tak mandi? Aku mandi hakikat. Kau tak makan? Makan mesti syariat. Giliran sholat hakikat, giliran zakat hakikat, giliran haji hakikat, giliran makan hakikat lah. Mana bisa mesti sejalan antara hakikat dengan syariat. Siapa yang tidak bersyariat maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja di sini yang mengajarkan hakikat tanpa syariat, lapor ke Pak Ketua MUI, MUI akan mengeluarkan rekomendasi. Polisi akan menangkap dia, dituntut di kejaksaan, bawa ke pengadilan negeri, dituntut penistaan agama, gol, masuk penjara, baru dia tahu. Sudah tahu caranya. Saya seorang bapak yang meninggal lebih dulu, maka istri menerima 1/8 hak istri sebagai istri almarhum. Harta bapak 1 miliar. Bapak meninggal lebih dulu, meninggal bapak, maka ibu mendapat 125 juta 1/8. 875 dibagi kepada anak-anak yang lain ahli waris, anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Setelah itu anak lelaki almarhum meninggal. Apakah ibu dari anak laki-laki tersebut tetap mendapat 1/8? Tetap dapat 1/8, karena makna walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu dapat 1/8, walakum nisfu, kamu dapat setengah kalau istrimu tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau dia melahirkan anak, falakumur rubu', kamu dapat 1/4. Walakumur rubu' illam yakul lahunna wa illam yakul lakum walad, kamu dapat 1/4 kalau tak ada anak. In kana lakum waladun, kalau ada anak, falahunna sumunu, kamu dapat 1/8. Maka tetap dapat 1/8. Sedangkan sebelumnya ibu sudah mendapatkan hak waris sebesar 1/8 dari almarhum suami. Setelah itu anak lelaki almarhum meninggal.
Apakah ibu itu dapat harta warisan dari anaknya yang mati itu? Dapat. Dapat 1/6. Fali ummihi sudus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sulus. Tapi kalau anak ini ada punya saudara, ibu dapat 1/3. Nah, ini tentang pembagian ibu kalau anaknya meninggal. Ibu, kalau anak ibu meninggal dunia, ibu dapat 1/6. Istri dia, menantu ibu, dapat pula dari anak laki-laki ibu tadi. Nah, jadi dapat. Oh kok gitu dapat 2 kali dia deposit. Itu makanya nak umur panjang. Asal mati orang dapat. Kalau ada hubungan waris. Mudah-mudahan kita panjang umur. Wah, banyak yang mau dapat dah. Terima kasih. Pertanyaan lain? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau misalnya kita nabung di bank konvensional, itu kan ada bunga, berbunga. Nah bunganya itu kan dia boleh nggak gitu diamalkan ke mana gitu? Nah, itu hukumnya gimana tuh Pak Ustaz? Juga yang menerimanya bagaimana gitu? Bapak Ibu yang ada tabungan di bank konvensional, besok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada tabungan di bank konvensional, kalau betul Bapak Ibu mendengar pengajian saya ini, besok pagi alihkan ke bank syariah. Siap? Saya ulang sekali lagi. Bapak Ibu yang di bank konvensional, besok pagi alihkan ke bank syariah. Siap? Banyak dalam hati. Siap. Saya gaji ditransfer ke BRI Syariah. Walaupun BRI Syariah menolak saya ceramah, tak apa-apa. Tetap di mana saya, tabunglah ke BRI Syariah. Saya di BRI Syariah. Anda tabunglah ke BRI Syariah. Walaupun BRI Syariah menolak saya ceramah, tak apa-apa. Saya tahu kalian takut ngundang kan? Tak apa-apa. BNI Syariah, Ustaz Somad, kami buatkan Ustaz kartu. Menabunglah ke BNI Syariah. Walaupun BNI Syariah tak berani juga ngundang, tak apa-apa. BSM, Bank Syariah Mandiri, kasih saya kartu, pakai kartu. Datang dia ke kampus tempat saya. Nih kami buatkan Ustaz kartu Bank Syariah Mandiri. 3 BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah. Bang Muhammad belum datang lagi. Alihkan ke bank syariah, karena kalau bukan kita yang menghidupkan perekonomian syariah ini, siapa lagi? Di Malaysia saya diundang ke bank rakyat. Saya tengok bank rakyat, ini konvensional ini. Sampai hati orang ini ngundang saya, neraka jahanam ini. Pas sampai di situ, belum saya tanya, direkturnya udah ngomong, Ustaz Somad, ini bank konvensional katanya. Dalam hati saya, hancur dunia persilatan. Tapi sudah berubah jadi Islamic Bank. 5.000 pegawainya. Berubah dari konvensional, berhasil 100% murni jadi Islamic Bank. Bank syariah. Pergi ke Kuala Lumpur. Hebat. Maka besok, 2 yang menyebabkan sulit merubah bank konvensional jadi syariah. Pertama, political will, politik. Yang kedua, iklan ke masyarakat kurang. Saya di mana-mana terus saya sampaikan. Oke, sekarang kita cerita tentang Bapak punya tabungan di masa lalu dan sekarang bunganya ada. Mau dikemanakan bunganya ini? Bolehkah bunga yang punya Bapak 100 juta ini, kita taruhlah 100 juta nih sekarang ada bunganya, bukan tabungannya, bunganya. Kemana bunga ini? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, nama kitabnya Fatawa Mu'asirah, sudah dicetak oleh Gema Insani Press Jakarta. Judulnya Fatwa-Fatwa Kontemporer Yusuf Qardawi. Diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, masalih ammah.
masjid, panti jompo, panti yatim, sekolah Islamic boarding school, serahkan. Bapak yang ada tabungan-tabung di konvensional, duit hasilnya itu riba, jangan kasih ke anak, jangan kasih makan ke rumah, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Ini jangan Ustaz Somad ini ceramah gini, nanti ujung-ujungnya kemana Pak Ustaz? Ke saya. Saya sampai sekarang tak pernah kepentingan pribadi saya serahkan ke lembaga-lembaga yang banyak dinikmati orang banyak. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum koperasi simpan pinjam yang membagikan hasil saham setiap tahunnya? 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, terkumpul 10 juta. 10 juta disimpan. Siapa yang mau minjam, kasih 1 juta, bayar 1.200.000. Mau minjam 2 juta, bayar 2.500.000. Mau minjam 5 juta, bayar 5.500.000. Terkumpul hasilnya, bagi-bagi. Riba. Rentenir. Bedanya Pak, ini rentenir berjamaah. Haram. Yang sudah berlalu Pak Ustaz, apa boleh buat? Banyak-banyak istighfar. Yang sempat mengumpulkan Pak Ustaz, cabut, pulang dari sini, tarik balik. Jangan sampai. Kenapa? Karena orang yang makan riba nanti di akhirat, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan. Pernah Bapak Ibu menengok orang kerasukan setan? Kata orang Jawa, kesambet. Nah, begitulah dia bangkit dari kubur nanti. Jangan makan riba. Anak-anak kita hatinya bersih, otaknya terang, dikasih makan riba, gelap, mengaji tak dapat, sekolah bodoh, bawaannya mau buat dosa saja. Kenapa? Gara-gara kasih makan riba. Bukan salah bunda mengandung, tapi salah bapak yang mengasih makan haram. Apakah salat yang ditinggalkan saat haid mesti diqadha? Hadisnya riwayat Aisyah. Kunna nu'maru biqadha'is shaum wa lam nu'mar biqadha'is shalah. Kami disuruh mengganti puasa tapi tak disuruh mengganti salat. Kunna di situ kami. Kami yang ngomong Aisyah. Kalau Aisyah ngomong kami, laki-laki apa perempuan? Kami perempuan disuruh mengqadha puasa. Adapun sholat yang tinggal ketika maaf dalam masa menstruasi tidak diqadha, tak diganti. Saya selalu bangun sholat tahajud tapi seringkali tertidur di tengah sholat sehingga lupa rakaat ataupun bacaan. Tapi saya selalu berusaha untuk bangun Pak Ustaz. Apakah sholat saya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang wajib sholat itu baligh berakal. Ada yang baligh tapi tak berakal, maka ini termasuk tak berakal. Karena akalnya hilang. Orang yang akal hilang itu 3. Anin na'im hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Jadi waktu mau cuci muka wuduk itu, cuci bersih-bersih, gosok-gosok kepala ini, ayatnya jangan terlalu panjang. Udah tahu ngantuk berat, dibaca pula Yasin. Tidurlah. Baca qul huwallah, inna a'tayna wal asri. Nah itu. Tapi kalau qul huwallah pun tertidur juga, ini parah betul ini. Orang yang cepat, orang yang banyak tidur itu 2 kemungkinan. Pertama, kurang gizi. Kedua, diganggu setan. Oleh sebab itu baca-baca banyak auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, auzubikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Untuk gizi banyak-banyak makan minyak ikan. Banyak-banyak minum madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan amalan mana kira-kira yang diterima seorang tua yang punya anak kandung tetapi dia kurang taat beribadahnya, atau dia mengangkat anak bukan anaknya sendiri tetapi anak-anak itu sangat soleh dan sering mendoakan orang tuanya. Jadi amalan mana yang lebih cepat diterima oleh Allah? Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mohon supaya Ustadz dan jamaah yang ada di sini nanti tolong mendoakan untuk kesembuhan ibu saya.
Nanti di akhir majelis kita doa semua untuk kesehatan, untuk husnul khotimah, untuk anak-anak kita dijaga dari narkoba. Nanti di akhir majelis. Punya anak kandung, kerjanya minum khamar, sakau, mabuk. Ada anak angkat, orangnya soleh. Kedua-duanya ini berdoa. Mana doanya yang lebih dulu sampai? Illallazina amanu wa amilus shalihat. Semua manusia ini rugi kecuali orang beriman dan beramal soleh. Yang ditengok bukan anak kandung, anak tiri, anak angkat, tetangga, kawan, jiran, sahabat. Yang ditengok adalah soleh. Makanya Rabbi habli minas soleh. Jangan takut tidak punya anak, tak ada yang mendoakan. Jangan takut bahwa kita tidak punya anak, tapi kita didik anak-anak kita jadi soleh, baik, bagus, memang itu perintah agama. Tapi terlalu khawatir tak punya anak, jangan takut. Nah, oleh sebab itu maka doa sampai, doa kawan sampai. Itu makanya kita suruh dekat-dekat dengan orang-orang soleh, berjamaah, meninggal kita. Saya insya Allah kalau mati jamaah di Surama ini banyak mendoakan. Tak ada pun doa dari tetangga, sahabat, kerabat, doa dari jamaah banyak doakan. Yang penting hablum minan nasnya baik, hablum minallah baik, maka syarat dikabulkannya doa amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal soleh. Wallahu a'lam.